Baik, ini corona ini menurut Om Oris gimana nih? Apakah virus yang disengaja diciptakan oleh manusia atau memang virus yang dibuat oleh Tuhan nih, Om Oris? Saya tidak pernah tahu rencana manusia. Yang saya tahu ya rencana Tuhan. Saya tidak pernah tahu rencana manusia. Yang saya tahu ya rencana Tuhan. Pertama itu saya ingin Om Oris sampaikan ke masyarakat tentang apa sebenarnya tujuan Om Oris melakukan kegiatan-kegiatan ini gitu. Apakah ini murni perintah Om Oris atau ada jalan lain yang kemudian memaksa Om Oris untuk melakukan hal-hal ini? Tidak ada jalan lain selain jalan ke Tuhan. Karena saya mengajarkan agama Katolik, bukan si penyesat. Kalau saya memang agama Katolik, buat apa saya sesatkan agama Katolik, sedangkan saya dari agama Katolik? Dan saya buat agama baru dari mana? Baik. Angelus Bapa kami 3 kali Salam Maria serta baca Injil serta mendengarkan firman Tuhan. Itu agama yang baru. Kalau tidak percaya, diam di rumah. Kalau percaya, datang ke rumahku. Ya. Tadi ada 3 sosok yang sekarang mendiami tubuhnya Om Oris nih. Ada sosok laki-laki rambut pirang, ada yang jenggotan kumis putih, dan ada seorang perempuan ini. Ini seberapa pengaruh sih mereka dalam tubuh Om Oris nih? Apakah kerja-kerja Om Oris ini berdasarkan perintah mereka atau bagaimana nih Om Oris? Ketiga orang itu, jika aku bekerja bukan atas perintahnya, maka mereka semua yang hadir kemari tidak akan percaya padaku. Jikalau aku tidak mengikuti ketiga orang itu, aku menyembah berhala seperti batu, mereka akan pukul dan melemparku ke jurang. Baik. Ini tadi kami sempat dapat informasi bahwa ada 20-an anggota ITDM yang kemudian berbalik mengikuti Om Oris nih. Menurut Om Oris, ITDM itu seperti apa, Om? Tanya kepada dia. Iya. Tanya kepada dia. Ayo, jawab. ITDM itu dikasih oleh Tuhan itu murni. Tuhan tidak pernah menodai ITDM, tapi manusianya yang menodai ITDM. Tritunggal itu dari Tuhan. Tritunggal bukan dari manusia. Karena Tritunggal itu milik Tuhan. Tritunggal itu kekuatan kita sebagai agama Katolik maupun mereka yang Protestan. Itu kekuatan kita. Pusatnya di situ. Tritunggal itu dari Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Satu Allah, 3 diri. Itulah Tritunggal yang ada di diri setiap orang. Hanya karena manusia sudah mencampur adukan antara ajaran yang benar dan yang sesat, yaitu harta dunia. Tritunggal itu baik, Tritunggal itu murni, Tritunggal itu kudus, Tritunggal tidak diperjualbelikan. Mungkin itu dari saya. Baik, Om Oris. Tadi ada jeda tahun ya, dari kecil sampai ke 21 sekarang 22. Tapi tadi menurut Om Frans bilang tugas Om Oris ini akan sampai pada umur 25 tahun nih. Tapi tugas maksimalnya di umur 23 tahun. Itu gimana nih Om Oris penjelasannya nih? Kalau dari kecil sampai dewasa, itu yang ikut denganku itu yang berumuran darah, yang dimahkotai duri, yang matanya sebelah. Itu mungkin tahu kalian dan siapa itu. Itu yang selalu ikut, karena saya percaya pada dia. Hari itu dari kecil sampai dewasa saya stop, belum bisa berjalan. Setelah hadirnya mereka saya bisa berjalan bertiga itu. Tidak tahu arah saya kemana, tapi mereka selalu mengarahkan saya ke kitab suci. Jika umur saya sampai 25 tahun, maka syukur dan terima kasih. Jika umur saya sampai 30 tahun, berlimpah-limpah terima kasih.
ini kemana Om Oris setelah 25 tahun? Om Oris kayaknya belum yakin bahwa hidup Om Oris sampai di umur 25 tahun. Karena kehendak Tuhan lah, kita tidak tahu. Kalau kalian tahu kehendak Tuhan, pasti tahu kapan kalian mati. Kayaknya saya tidak mau. Om Oris ini kan anak muda nih, sama lah seperti saya nih. Om Oris punya pacar tidak nih? Sebagai laki-laki. Ada Di soal sini atau di mana nih? di soal. Kalau boleh tahu, kalau boleh izinkan, kalau boleh saya tahu, siapa namanya? Jangan. Nanti dia juga ikut. Tapi ya sudahlah. Kalau mau cari tahu, tanya kepada teman-temanku. Sebab dari teman-temanku itulah mereka tahu siapa aku dan siapa dia. Jadi Om Oris ini kan lagi sibuk melakukan pengobatan, membantu orang yang sakit nih. Ada tidak waktu untuk pacaran, atau minimal ada waktu buat kekasih hati kita untuk kemudian mungkin bisa berjalan-jalan, atau kita ada waktu itu? Kalau dari umur 1 tahun sampai 17 tahun atau 18 itu tidak ada pacar hanya setengah saja. Setengah. Tapi 19 sampai 20 atau 21 itu ada, tapi sekarang sudah tidak lagi. Nah. Dan sampai sekarang saya berobat pun saya tidak pernah saya bertemu dengan dia lagi. Sampai saya berobat sekarang ini sudah tidak lagi. Baik. Ini metode pengobatan menggunakan air dan garam ini Om Oris. Itu sebenarnya tuh inisiatifnya dari siapa nih Om Oris? Apakah Om Oris secara ini baru atau memang ada yang mengajari ini Om Oris? Saya mengajari ini karena saya berdoa dan saya minta satu kesembuhan lewat air dan garam, dan saya sembuh karena kita percaya Yesus berjalan di atas air. Karena kita juga mengenang Abraham, dan firman Allah mengatakan kepada Abraham, beranak cuculah dan bertambah banyak seperti pasir di laut dan bintang di langit. Pasir di laut seperti garam, dan air seperti bintang itu jatuh dari langit. Air seperti air hujan, sebab air itu menjadi asin karena air hujan dicampur dengan garam dari laut. Hanya seperti itu saja. Pengobatan ini kemudian ditantang oleh banyak orang, termasuk pihak gereja Katolik. Apa tanggapan Om Oris terkait dengan tantangan-tantangan ini Om Oris, terkhusus kepada pihak gereja Katolik Om Oris? Saya juga tidak tahu kenapa mereka berbuat seperti itu padaku. Sebab aku mengajarkan agama Katolik. Seharusnya mereka bersyukur kalau ada sang pembantu, sang penolong mereka untuk membantu banyak orang agar sembuh, dan membantu mereka untuk mengakui dosa di gereja, dosa di mana mereka berdoa. Kenapa mereka melarang saya? Saya juga tidak tahu. Jadi harapannya untuk pihak gereja ini begitu Om Oris ya? Mereka harusnya bersyukur ya Om ya, dalam tugas-tugas pelayanan ini Om Oris ya. Nah, untuk pasien ini Om Oris, apakah dipungut biaya atau diberikan secara ikhlas Om Oris? Tanya kepada dia. Oris mengatakan kalau kalian sembuh, bawalah ekolete di gereja masing-masing, jangan bawa dia. Itu yang dikatakan. Sampai-sampai dia mengancam, kalau kalian membawa gula, dia akan bakar di api ini gulanya itu. Karena Oris tidak membutuhkan harta, Oris hanya membutuhkan doa dan iman. Itu yang dibutuhkan.
Sini kan orang yang bersama Oris ya, melayani Oris bersama dengan teman-teman 25 orang lainnya Om ya. Ini sampai kapan nih rencana mau terus bersama Oris untuk ini? Saya tidak pernah tahu sampai kapan ini semua akan terjadi. Saya tidak pernah tahu karena saya juga manusia berdosa sama seperti kalian. Dia tahu hanya Allah. Manusia tidak ada tahu kapan semuanya akan berakhir. Tadi Oris baru katakan kalau manusia tahu rencana Allah, berarti kita tahu jam dan hari kematian kita. Tapi itu misteri ilahi, hanya Allah yang tahu. Manusia tidak akan tahu rencana Tuhan seperti apa. Ini itu dari saya. Untuk pihak kepolisian sendiri menganggap pernah tidak bertemu Om Oris kemudian membicarakan hal ini, Oris? Mereka membicarakan tentang corona. Mereka datang ke rumahku melarang kami pakai masker. Ya. Mereka datang memakai masker sedangkan mereka sudah sakit. Kami sembuhkan dia. Tapi sesungguhnya mereka bukan corona. Sebab di firman Allah ada. Aku datang. Di saat itu ada berbagai macam virus dan kematian dan perang-perangan terjadi di mana-mana. Di saat itu aku datang. Di Injil seperti itu. Dan saya mengobati orang yang sakit di saat banyak virus corona. Itu salah ataukah benar? Supaya mereka jangan mati oleh corona. Mati dari Tuhan yang panggil itu boleh, tapi mati dari corona bukan. Baik, ini corona ini menurut Om Oris gimana nih? Apakah virus yang disengaja diciptakan oleh manusia atau memang virus yang dibuat oleh Tuhan nih Om Oris? Saya tidak pernah tahu rencana manusia. Yang saya tahu hanya rencana Tuhan.